Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahmi Eka Syafutri. Saya adalah mahasiswa dari kelas 6A Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Asahan. Domisili saya berada di Kampung Ejelu, Desa Lestari, Kecamatan Buntu Panai, Kabupaten Asahan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian oleh Bapak Surya Fajri, SPM AGR. Video ini bertujuan untuk menginformasikan kepada para masyarakat dan juga teman-teman sekalian bahwa bercocok tanam itu tidak harus di lapangan yang luas loh. Contohnya di pekarangan rumah. Di pekarangan rumah kita juga dapat bercocok tanam. Contohnya seperti kita menanam cabai, menanam tomat, dan juga menanam berbagai macam sayuran seperti kangkung yang mudah untuk ditanam. Nah, memanfaatkan pekarangan rumah ini sangat bermanfaat loh, apalagi untuk para ibu rumah tangga. Nah, jika di rumah kita, di halaman rumah kita sudah terdapat berbagai macam sayuran, kita tidak perlu lagi ke pasar dan mengeluarkan biaya untuk setiap harinya untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Nah, bagaimana sih cara memanfaatkan pekarangan rumah kita sebagai tempat untuk bercocok tanam? Nah, caranya itu cukup mudah. Kita tidak perlu mencangkul, membuat bedengan, dan sebagainya. Kita hanya perlu menyediakan bahan-bahannya itu berupa polybag, dan jika tidak ada polybag, maka kita bisa menggunakan seperti karung beras, botol-botol bekas, segala tempat-tempat barang bekas yang ada di sekitar rumah kita itu bisa kita gunakan. Intinya dia tidak gampang hancur ya teman-teman. Intinya jangan menggunakan kardus, karena kardus kan jika terkena air dia gampang berjamur dan juga gampang hancur ya. Oke. Nah, lalu kira-kira apa lagi yang harus kita lakukan untuk bercocok tanam di pekarangan rumah? Nah, jika kalian ingin tahu, mari kita lihat video berikutnya. Tidak. Halo guys, nah sekarang kita bakal ke pekarangan rumahku. Nah, ini dia pekarangan rumahku, nggak gitu besar, kecil doang. Nah, pekarangan rumahku kebanyakan diisi oleh bunga-bunga karena mamaku tuh suka nanam bunga guys. Lalu ini aku tunjukin tanaman yang udah aku tanam dari berbulan-bulan lalu, yaitu bunga kul. Nah, yang satunya ini udah berbunga guys, lihat. Lalu tapi yang satunya lagi itu belum. Nah, oke. Sekarang kita bakal melihat bahan-bahan yang akan kita gunakan, yaitu yang pertama ada polybag besar. Lalu yang kedua ada polybag kecil. Kemudian adalah bahan penting pertama, yaitu benih. Aku menggunakan benih tomat yang eceran. Lalu habis itu sendok, lalu ada tusuk gigi. Nah, tusuk gigi ini kita hanya menggunakan satu ya guys. Oke. Setelah itu ada cotton bud. Cotton bud ini untuk bantu membolongi tanah nanti untuk menanam benih. Oke, selanjutnya nah, bahan penting kedua yaitu adalah tanah, sudah pasti sebagai media tanamnya ya guys. Nah, yang pertama ini, yang sebelah kiri ini adalah pupuk kandang ya guys, karena pupuk kandang itu sangat berguna sebagai media tanam. Lalu di sebelah kanannya juga adalah bahan media penting juga, yaitu tanah bakaran. Kalian bisa mendapatkannya di tempat pembakaran sampah ya guys, sama sampah organik itu ada guys. Oke, nah ini nanti tanah ini bakal kita campur ya guys. Setelah kita campur, kita bakal masukin ke polybag. Oke. Nah, oke, step yang pertama adalah kita mencampur antara pupuk tanah bakaran, baru pupuk kandang. Oke, ini nanti kita campurkan. Sebelum dicampurkan, kita hancurkan dulu gumpalan-gumpalan yang ada. Di situ kita campurkan. Sambil mencampurkan, kita juga sambil menghancurkan gumpalan-gumpalan tanahnya ya guys. Oke, kita campurkan, kita buang benda-benda yang gak terpakai, yang mungkin terikut.
sudah tercampur, saatnya kita persiapkan bahan untuk tempat media tanamnya. Nah, sini udah kita sediakan bahan-bahannya. Yang pertama adalah polybag kecil untuk menyemai. Kita gunakan polybag yang kecil. Di situ ada sendok untuk menaruh medianya, baru ada tusuk gigi dan cotton bud untuk membantu membolongi dan menanamkan benihnya. Dan jangan lupa benihnya ya guys. Oke, ini benih tomatnya. Oke. Setelah itu kita buka polybagnya. Kita buka lebar-lebar. Nah, jika sudah, kita masukkan media tanamnya menggunakan sendok agar lebih mudah ya guys. Kita masukkan secara pelan-pelan aja, tidak perlu terburu-buru. Oke. Kita masukkan media tanamnya ke dalam polybag secara perlahan sampai hampir memenuhi polybag ya guys. Jangan sampai kepenuhan, cukup hampir memenuhi polybagnya, sekitar 3 cm dari atas polybag, karena nanti bagian atasnya bakal kita lipat. Oke, kita lipat. Jangan lupa untuk menghentak-hentakan medianya agar rata ya guys, dan jangan ditekan ya guys. Media tanamnya jangan ditekan, jangan dipadatkan. Oke, sekiranya sudah pas, kita hentak-hentakkan lagi agar rata. Kita paskan. Nah, jika sudah selesai seperti ini ya guys. Ini oke. Nah, jika sudah selesai, yang selanjutnya adalah kita menyiramkan air. Nah, alasan kenapa kita siram air dulu, bukan kita masukkan benih dulu, adalah jika kita menanamkan benihnya dahulu baru kita menyiramkan airnya, takutnya benihnya akan terdorong masuk ke dalam media tanam. Takutnya terdorongnya itu terlalu dalam, nanti takutnya jika benihnya sudah berkecambah nanti akan membutuhkan waktu lama untuk sampai ke permukaan. Jadi kita siramkan air dulu baru memasukkan benihnya, dan memberikan airnya juga jangan terlalu banyak karena takutnya nanti tergenang. Secukupnya saja. Nah, untuk mengeceknya apakah sudah cukup airnya, itu tinggal kita tusuk gigi ke dalam. Jika basah keseluruhannya berarti airnya sudah cukup ya guys. Tidak perlu terlalu banyak, tapi jangan juga terlalu sedikit. Lalu gunakan cotton bud untuk membolongi permukaan media tanamnya sebagai tempat untuk menaruh benihnya, kira-kira sedalam itu. Nah, jika sudah kita beri lubang, kita ambil benihnya, boleh 1 boleh 2 per polybag. Kita ambil dulu benihnya ya guys. Nah, di sini aku menggunakan 2 benih. Karena ada kemungkinan dari 2 benih itu bakal ada 1 yang tumbuh ya guys. Oke, ini 2 ya.
dua yang aku gunakan, bukan satu ya guys, karena kalau dua kan ada kemungkinan salah satunya tumbuh. Lalu kita tanamkan benihnya. Membuat lubangnya jangan terlalu dalam ya guys, secukupnya saja. Kita tanam benihnya, baru kita tutup dan selesai. Nah, benih tomat ini kemungkinan akan berkecambah dalam kurun waktu sekitar 5 hari. Oke. Nah, ini aku udah ada bibit tanaman tomat yang siap untuk dipindah. Ini aku udah nanam, kira-kira umurnya sudah sekitar hampir 3 minggu ya guys, sudah sangat siap untuk dipindahkan. Nah, kita sediakan polybag besar sebagai tempat kita menanam bibitnya. Kita buka lebar-lebar. Nah, jika sudah, kita masukkan media tanam yang tadi ke dalam polybag. Kita masukkan hanya setengah polybagnya saja ya guys. Untuk mula-mula kita masukkan media tanamnya sampai setengah polybag. Nah, jika sudah setengah polybag, kita ambil bibitnya, kita keluarkan dari polybag yang kecil ini dengan cara memencet bagian bawahnya pelan-pelan. Kita dorong keluar agar akarnya tidak terputus ya guys ketika kita menariknya. Usahakan jangan sampai terputus. Jika terputus sedikit tidak masalah. Yang penting jangan sampai terlalu banyak akar yang terputus ya guys. Oke. Nah, jika sudah, kita masukkan ke dalam polybag yang besar, kita pindahkan. Kita masukkan sambil sedikit kita tekan agar dia dapat berdiri kokoh. Lalu setelah sudah kita masukkan, kita masukkan kembali media tanamnya. Nah, kali ini kita isi polybag dengan media tanam sampai hampir penuh ya guys, jangan sampai penuh tapi hampir penuh. Agar lebih mudah memasukkannya, kita lipat bagian ujung polybagnya. Oke, kita ratakan tanahnya. Nah, jika sudah selesai kita ratakan tanahnya, selanjutnya kita siramkan air. Kita menyiramkan airnya juga jangan terlalu banyak ya guys, karena takutnya nanti tergenang dan takutnya nanti menyebabkan tanaman stres dan busuk akar. Oke, sudah selesai. Nah, jika sudah selesai seperti ini, kita bisa meletakkannya di tempat dimana kita akan meletakkan ini, yang pastinya di pekarangan rumah kita ya guys. Nah, karena udah selesai, aku bakal ngeletak bibit tanaman tomat tadi ke pekarangan rumah aku. Ya, sebagai informasi, pemindahan bibit itu kita lakukan pada sore hari ya guys, agar tidak menyebabkan stres pada tanaman. Karena kalau tanaman stres, kemungkinan tanaman bakal mati. Iya guys, itu informasi. Baru kemudian di sini guys ada karung beras atau biasa kita sebut goni. Ini bisa menjadi tempat media tanam untuk kita bercocok tanam.
Nah, cara menggunakan goni sebagai tempat media tanam itu sama saja seperti kita menggunakan polybag ya guys. Oke. Nah, terus ini bekas bibit tadi itu jangan dibuang ya guys, karena itu bisa digunakan lagi untuk penyemaian berikutnya. Nah, cara menggunakan karung beras untuk media tanam itu sama seperti kita menggunakan polybag. Nah, jadi apabila teman-teman sekalian tidak memiliki polybag di rumah, kalian bisa menggunakan karung beras. Penggunaan karung beras ini juga dapat meminimalisir sampah di rumah ya guys. Nah, ini pengisiannya cukup sampai setengah, sama seperti pada pengisian media tanam pada polybag, cukup setengah saja. Jika sudah sampai setengah, baru kita dapat menanam bibit tanamannya. Oke, jadi ini aku ada bibit cabai rawit yang aku tanam bersama dengan bibit tomat tadi. Nah, ini bakal aku masukkan ke dalam media tanam yang di karung beras ini. Cara menanamnya sama ya guys, hampir semuanya sama seperti pada penanaman tanaman tomat di polybag tadi. Tidak ada yang berbeda hanyalah tempatnya saja. Kalau yang tadi polybag, yang ini kita menggunakan karung beras. Itu tadi video step by step gimana cara bercocok tanam guna memanfaatkan pekarangan rumah. Nah, apabila di dalam video saya tadi terdapat ketidakjelasan, saya mohon maaf. Dan apabila ada sesuatu yang ingin dipertanyakan ataupun ada sesuatu yang di dalam video saya ini kalian tidak mengerti, kalian bisa tulis komen kalian di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video saya ini bermanfaat. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.